Kebijakan hukum penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Tinjauan kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Indonesia merupakan negara strategis yang menjadi jalur transit bagi pencari suaka menuju negara tujuan seperti Australia. Meskipun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tetap menerima pengungsi atas dasar kemanusiaan. Penanganan pengungsi dilakukan bekerja sama dengan UNHCR. Hingga Juli 2020, tercatat 3.375 pencari suaka dan 10.278 pengungsi di Indonesia. Negara ini bukan tujuan utama, melainkan tempat transit menuju negara ketiga seperti Australia. Nah, permasalahan utamanya itu ada 3. Yang pertama, tidak ada kewajiban hukum internasional bagi Indonesia untuk menerima pengungsi. Yang kedua, prinsip non-refoulement atau larangan pengusiran yang tetap harus dihormati. Nah, yang ketiga, terjadi benturan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Nah, untuk rumusan masalahnya, pertanyaan penelitian yang menjadi panduan pembahasan, yang pertama itu, bagaimana kebijakan hukum Indonesia dalam menangani pencari suaka dan pengungsi? Yang kedua, apakah kebijakan keimigrasian yang ada sudah efektif dalam penanganan pengungsi? Nah, kita masuk ke dasar hukum. Landasan hukum penanganan pengungsi di Indonesia diatur dalam 2 regulasi utama, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Sekarang kita masuk ke perspektif kedaulatan negara. Negara berhak menolak orang asing masuk wilayahnya. Aturan saat ini masih terbatas dan kurang tegas. Beban negara meningkat dari segi biaya dan pengawasan. Detensi juga pengungsi bisa sampai 10 tahun. Nah, sekarang perspektif hak asasi manusia. Prinsip non-refoulement wajib dihormati oleh semua negara. Pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara yang membahayakan keselamatan mereka. Indonesia memiliki tanggung jawab moral dalam perlindungan HAM internasional.
konflik kebijakan, benturan antara kedaulatan negara dan perlindungan HAM menciptakan dilema kebijakan. Dampaknya meliputi beban keuangan negara yang meningkat, tekanan internasional terhadap Indonesia, serta overload pada sistem imigrasi nasional. Kita masuk ke masalah regulasi. UU Keimigrasian versus Perpres 125/2016 tidak sinkron. Perpres memperluas fungsi rumah detensi, tidak sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, menyebabkan ketidakpastian hukum dan resiko pelanggaran HAM. Efektivitas kebijakan. Penanganan pengungsi masih sangat bergantung pada lembaga imigrasi. Fungsi rumah detensi telah berubah tidak sesuai tujuan awal pembentukannya. Tidak ada SOP yang jelas untuk penanganan pengungsi secara komprehensif. Secara keseluruhan, penanganan pengungsi di Indonesia belum optimal. Sekarang kita masuk dampak di lapangan. Pengungsi sering bekerja secara ilegal dan berkendara tanpa SIM karena keterbatasan status hukum. Dampak sosial meliputi konflik dengan masyarakat lokal dan kecemburuan sosial akibat persepsi ketidakadilan dari sisi ekonomi. Penanganan pengungsi membebani APBN secara signifikan. Sekarang kita bahas resiko ke depan. Jumlah pengungsi diperkirakan terus meningkat setiap tahun. Beban pada lembaga imigrasi semakin besar dan sulit ditangani. Potensi konflik sosial dengan masyarakat lokal meningkat. Tidak ada kepastian hukum yang jelas bagi pengungsi maupun negara. Ini dia solusi dan rekomendasi. Yang pertama, reformasi kebijakan keimigrasian secara menyeluruh. Nah, yang kedua, buat aturan khusus untuk penanganan pengungsi. Yang ketiga, bentuk lembaga khusus penanganan pengungsi. Nah, yang keempat, susun SOP yang jelas dan praktis. Terakhir yang kelima, batasi masa detensi pengungsi secara manusiawi. Itu dia, sekian presentasi kebijakan hukum penanganan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Terima kasih.